Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana fi ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takununa biha waliya wa nasir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ayyuhal musyahidunal kiram, para pemirsa, para mahasiswa, kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh dengan cucuran rahmat Allah ini, kita akan melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Mafahim Yajibu Antusahah, yang pada kesempatan saat ini memasuki bab umurun mustarikatun, berbagai perkara yang berkongsi bainal maqamaini, di antara kedua kedudukan al-Khaliq, sang pencipta, dengan kedudukan al-makhluk, yang diciptakan. La tunafiz tanzihah, itu tidak meniadakan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani di dalam kitab beliau Mafahim Yajibu Antusahah menjelaskan, waqad akhta'a katsirum minan nasi fi fahmi ba'dil umuril mustarikati bainal maqamaini, maqamil khaliqi wa maqamil makhluqi, fadhanna anna nisbataha ila maqamil makhluqi syirkun billahi ta'ala. Waqad akhta'a katsirun minan nas, dan sungguh banyak kesalahan, sungguh terjadi kesalahan yang banyak dari orang-orang, dari manusia, fi fahmi ba'dil umuril mustarika, di dalam memahami sebagian berbagai perkara yang terpadu, yang berkongsi, bainal maqamaini, di antara dua kedudukan. Maqamil khaliqi, kedudukan sang pencipta, wa maqamil makhluqi, dan kedudukan yang diciptakan. Fadhonna, ia menyangka, anna nisbataha, bahwasanya menisbatkannya ba'dul umur, menisbatkannya sebagian daripada perkara-perkara yang berkongsi tersebut, ila maqamil makhluk, kepada kedudukan makhluk, syirkun billahi ta'ala, itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kekeliruan di kalangan masyarakat di dalam memahami umurun mustarikah bainal maqamaini. Ya, dua perkara yang berkongsi di dalam dua kedudukan. Terpadunya dua kedudukan, maqamul makhluk wa maqamul khaliq. Dianggap bahwa menisbatkannya kedudukan yang ada kepada makhluk, dianggapnya menisbatkannya kedudukan al-khaliq kepada al-makhluk, kepada kedudukan makhluk, itu dianggap sebuah kemusyrikan. Wa min dzalika ba'dul khasaisin nabawiyati mathalan allati yukhti'u ba'duhum fi fahmiha, dan sebagian contoh dari umurun mustarikah, perkara-perkara yang berkongsi itu, ba'dul khasaisin nubuwati, sebagian daripada khususiyah, keistimewaan Nabi. Matalan, umpamanya, allati yukhti'u ba'duhum fi fahmiha, yang terjadi kesalahan bagi sebagian mereka fi fahmiha, di dalam memahaminya. Fayakisunaha bimikyasil basyariyati, walidzalika yastaktsirunaha wa yasta'dimunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
fayakisunaha, mereka menggunakan tolak ukur, bimikyasil basyariyati, dengan tolak ukur manusia biasa. Waladzalika, karena hal tersebut, yastakfirunaha, mereka menganggap terlalu banyak, terlalu over, wa yasta'dzimunaha, dan terlalu agung al-khosois tersebut, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarawna anna wasfahu biha maknahu wasafahu bi ba'di sifatil uluhiyati. Wa yarawna, dan mereka memandang, orang-orang yang salah di dalam memahaminya itu, anna wasfahu, bahwasanya mensifatinya Nabi, biha, dengan khosois an-nabawiyah, maknahu, itu artinya wasafahu, mensifatinya Nabi, mensifati Nabi, bi ba'di sifatil uluhiyati, dengan sebagian sifat-sifat ketuhanan. Wa hadza jahlun mahdun, dan ini merupakan murni suatu kebodohan. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha' wa kama yasha'u bila mujibin mulzimin. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti, itu memberikan man yasha'u, kepada orang yang ia kehendaki, wa kama yasha', dan seperti sebagaimana yang Allah kehendaki, bila mujibin, tanpa adanya yang mewajibkan, mulzimin, dan mengharuskan. Wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu wa raf'a maqamihi wa idhara fadlihi ala ghairihi minal bashar. Wa innama huwa tafaddulun, ya, akan tetapinya hal tersebut merupakan tafaddulun, sebuah anugerah, alaman aroda, atas orang yang Allah kehendaki ikramahu, memuliakannya, wa raf'a maqamihi, dan Allah menghendaki mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya, wa idhara fadlihi, dan mengangkat, menampakkan keutamaannya, ala ghairihi, mengungguli atas orang lain, minal basyari, dari manusia yang lain. Walaysa fi dzalika intiza'un li huquqir rububiyyati wa sifatil uluhiyah. Walaysa, dan tidaklah, fi dzalika, dalam hal tersebut, intiza'un, mencabut, li huquqir rububiyyati, terhadap hak-hak ketuhanan, wa sifatil uluhiyati, dan sifat-sifat ketuhanan. Kenapa? Fahiya mahfuzatun bima yunasibu maqamal haqqi subhanahu wa ta'ala. Fahiya, maka huququr rububiyah, hak-hak ketuhanan, mahfuzatun, itu tetap terjaga, bima yunasibu maqamal haqqi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tusifa al-makhluqu wa idza tusifal makhluqu bi syai'in minha fayakunu bima yunasibul basyariyatan min kauniha mahdudatan muktasabatan biidnillahi wa fadlihi wa iradati. Wa idza tantatkala utusifa, disifati, al makhluk bi syai'in minha, dengan sedikit, minha, dari sifatul uluhiyah, fayakunu bima yunasibul basyariyatah, maka harus sesuai kedudukan manusia, min kauniha, dari keberadaannya, kedudukan tersebut, mahdudatan, itu terbatas, muktasabatan, dan yang dihasilkan, biiznillah, dengan izin Allah, wa fadlihi, dan anugerah Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah. La bi quwwatil makhluki, bukan dengan sebab kekuatan makhluk, wala tadbirihi, dan aturan makhluk, wala amrihi, dan kehendak atau perintahnya makhluk. Idh huwa ajizun dhaifun, karena makhluk ajizun dhaif, ya, itu yang lemah. La yamliku nafsihi dharran wala naf'ah,
Ia tidak memiliki linafsihi bagi dirinya dorron akan kemudaratan, wala naf'an dan kemanfaatan, wala mautan dan kematian, wala hayatan dan kehidupan, wala nusyura dan kebangkitan kembali dari kematian. Wa kam min umurin jaa'a ma yadullu ala annaha haqqul lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dari berbagai perkara jaa'a yang datang ma yadullu menunjukkan ala annaha bahwasanya khususiyah nabawiyah itu tadi haqqun lillah, itu hak ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu akan tetapinya Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu Subhanahu wa taala manna biha ala nabiyhi, menganugerahkan biha sebabnya ala nabiyhi atas nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ghairihi dan nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad. Wahina idzin, dalam kondisi yang sedemikian itu, fala yarfa'uhu wasfuhu, maka tidaklah mengangkatnya min sifati nabi biha dengan khususiyah ila maqamil uluhiyah, ya, mengangkat kepada kedudukan ketuhanan. Au yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala, atau menjadikannya Nabi syarikan sebagai sekutu lillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasannya tentang khosois nabawiyah. Ini contohnya. Kanjeng Nabi memiliki khususiat, keistimewaan. Keistimewaan yang ada pada diri Nabi itu bukan berarti keistimewaan yang muncul atas kehendaknya Nabi kita. Bukan. Tetapi hal itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat khususiyah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk mengangkat derajat beliau, untuk meneguhkan risalah beliau di dalam menyebarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya adanya keistimewaan yang ada pada diri Nabi atau nabi-nabi yang lain itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bagian yang muncul dari kehendaknya para nabi itu sendiri. Ini pemahaman yang diberikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki berkenaan dengan masalah khususiyah an-nabawiyah, khosois an-nabawiyah, keistimewaan Nabi. Yang sebagaimana kemarin pada session sebelumnya kan disampaikan ada beberapa keistimewaan Nabi. Ya, keistimewaan yang seperti itu tidak lain adalah anugerah dari Allah. Nanti akan juga disebutkan bentuk-bentuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faminha asy-syafa'atu. Bagian daripada khosois nabawiyah itu adalah asy-syafa'ah, pertolongan. Fahiya lillah, syafaat itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, qul lillahi syafa'atu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillahi, bagi Allah, asyafa'ah, syafa'ah. Jadi syafaat itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wahiya sabidatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minasyufa'i bi idznillah taala. Wahiya, keberadaan syafaat itu sabitatun, itu tetap. Ya, li Rasulillah, bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi dan lainnya. Minasyufa'a, dari para ahli syafaat, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi syafaat, pertolongan itu hakikatnya pertolongan Allah. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan secara utuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis Nabi, utitu syafa'atu, aku diberi syafaat. Kata-kata diberi ini berarti ada yang memberi. Ya, bukan muncul dari Nabi sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa haditsu ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Nabi menyatakan ana awwalu syafi'in, aku adalah pertama orang yang memberikan syafaat, wa musyaffa'in, dan orang yang diterima syafaatnya. Contoh syafaat itu adalah milik Allah dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan, dijelaskan oleh Nabi bahwa syafaat Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi itu adalah syafaat yang kali pertama. Syafaat yang sebelum manusia yang lain diberi, maka terlebih dahulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diberi terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa minha ilmul ghaib. Sebagian daripada khosais nabawiyah adalah ilmul ghaib, ilmu gaib. Fa huwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Ilmul ghaib lillahi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak mengetahui, man orang fis samawati yang ada di langit, para malaikat, wal ardi dan yang ada di bumi manusia, al-ghaiba terhadap hal gaib, illallah kecuali Allah. Jelas bahwa pemilik ilmu ghaib hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad thabata anna Allah taala 'allama nabiyahu minal ghaibi ma 'allamahu wa atahu ma atahu. Wa qad thabata, dan telah tetap, artinya ada riwayat yang jelas, sanadnya kuat, bahwasanya Allah Ta'ala allama nabiyahu, mengajari nabinya, minal ghaib, dari hal yang gaib. Ma'allamahu, apa yang Allah ajarkan padanya. Wa atahu ma'atoh, dan Allah memberikannya kepada Nabi apa yang diberikannya kepada beliau. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah sampaikan di dalam surat Al-Jinn, dalam surat Al-Jinn, alimul ghaib, Allah maha mengetahui yang gaib. Fala yudhiru, maka tidak memperlihatkannya, al-ghaibiyah, atas kegaibannya itu, ahadan, terhadap siapapun. Illa, kecuali, manirtada, orang yang mendapatkan izin, mendapatkan ridho untuk mengetahuinya, min rasulin, dari utusan. Ini jelas juga bahwa hakikat ilmu ghaib milik Allah, tetapi kadangkala para utusan itu diberi sedikit ilmu ghaib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sudah ketika para nabi memahami tentang ilmu ghaib, itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberikan kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, itulah sebagai bentuk anugerah, sebagai bentuk dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan derajat mereka di atas derajat-derajat orang yang lain. Wa minha al-hidayah. Ya, sebagian daripada hal itu, sebagian dari khosais nabawiyah adalah al-hidayah. Hidayat, petunjuk. Fahiyah khosatun billahi ta'ala. Ya, hidayah itu khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, innaka, bahwasanya engkau wahai Muhammad, la tahdi, itu tidak memberikan petunjuk, man ahbabta, terhadap orang yang engkau sayangi. Walakinnallaha, akan tetapinya Allah, yahdi, yang memberi petunjuk, man yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa qad jaa'a annahu sallallahu alaihi wasallam lahu syai'un min dzalik, dan telah datang sebuah riwayat, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu, ya, memiliki syai'un, sedikit, min dzalika, dari hidayah itu. Allah juga memberikan hidayah itu kepada Kanjeng Nabi.
Faqala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad la tahdi sungguh telah memberikan petunjuk ila siratim mustaqim menuju jalan yang lurus. Wal hidayatul ula ghairul hidayatis tsaniyah. Hidayah yang pertama milik Allah, ya ghairul hidayatis tsaniyah, itu bukanlah hidayah yang kedua. Wa hadza innama yafhamuhul uqala'u minal mu'minina alladzina ya'rifuna al-farqa bainal khaliqi wal makhluq. Wa hadza, dan ini innama yafhamuhul uqala, hanya dipahami oleh para ahli akal, orang-orang yang cerdik pandai. Minal mu'minin, dari jajaran kalangan orang-orang yang beriman, alladzina ya'rifuna, yang mereka itu memahami al-farqa, perbedaan, bainal khaliqi, di antara sang pencipta, wal makhluki, dan yang diciptakan. Walaula dzalika lahtaja ayyakula wa innaka latahdi hidayata irsadin. Walaula dzalik, kalau tidak dipahami seperti itu, lahtaja, maka Allah masih butuh lagi ayyakula, berfirman, wa innaka latahdi hidayata irsadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad latahdi, sungguh telah memberikan hidayah, hidayata irsadin, yang berbentuk hidayat petunjuk. Au yakula, atau Allah berfirman, innaka latahdi hidayata ghairi hidayatina. Atau kalau demikian, Allah butuh untuk berfirman, menjelaskan tentang hal itu, innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar, ya, sungguh telah memberikan hidayah, tetapi ghairu hidayatina, yang tidak sama dengan hidayah kami. Walakin kullu dzalika lam yahsul, tetapinya kullu dzalika, hal tersebut semuanya itu, lam yahsul, faktanya tidak ada. Bal asbata lahu hidayatan mutlaqatan, bal justru asbata lahu, Allah menetapkan lahu, bagi Nabi Muhammad, hidayatan mutlaqatan, hidayah yang mutlak, bila qaidin, tanpa pengikat, wala syartin, dan tanpa syarat. Li'annal muwahhida, karena sesungguhnya orang yang bertauhid, minna, dari kita, dari kami, ma'syarul mukhatabin, merupakan orang-orang yang diajak bicara, min ahlil Islam, dari ahli Islam, yafhamu ma'aniyal alfadhi, yang memahami makna-makna berbagai lafaz, wa yudriku ikhtilafa madlulatiha, dan mengetahui perbedaan yang ditunjukkannya oleh lafaz-lafaz tersebut, bin nisbati lama udhifa ilallah, dari segi penisbatan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bin nisbati, dan dari segi penisbatan, ya, lama udhifa ila Rasulillah, yang disandarkan, ketika disandarkan kepada Rasul Muhammad SAW. Masalah hidayah di sini juga demikian, sama dengan syafaat, sama dengan ilmu ghaib, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu juga difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sedikit hidayah kepada Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkannya pemberian itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau sungguh telah diberi hidayah untuk memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, di sini hidayah yang disampaikan oleh Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sifatnya mutlak. Tidak ada qaid, tidak ada pengikat, tidak ada syarat. Ya, seakan-akan sama dengan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada umat.
Dan ini menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah tentang hidayah kepada kita umat Islam, ini lawan bicara atau yang didialogin oleh Allah adalah orang-orang yang mengerti. Ya, orang memahami tentang fungsi-fungsi hidayah itu. Jadi mereka sudah paham tanpa harus dijelentrehkan, tanpa harus diurai. Ya, karena di dalam Al-Quran juga tidak diurai ya tentang hidayah itu. Hidayah pertama, hidayah kedua. Kalau hidayah yang pertama itu hidayah mutlak dari Allah, hidayah kedua itu cuma hanya sekedar petunjuk pelantara, tidak. Itu faktanya tidak ada yang demikian, tidak ada sama sekali. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa keberadaan hidayah memang hakikatnya datang dari Allah, tapi ada kalanya Allah memberikan hidayah itu sebagian kecil daripada hidayah kepada Nabi Muhammad. Dan itu tidak menjadikan Nabi kita, Nabi Muhammad itu menduduki makom uluhiyah. Tidak. Menduduki sifat-sifat rububiyah. Tidak. Tetap Nabi Muhammad ada posisinya sebagai makhluk yang tidak mampu memberikan hidayah kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan sesuatu, tidak memiliki kemampuan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kecuali ada izin dari Allah. Tidak mampu melihat ilmu gaib kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiru hadza ma jaa fil Qur'an min wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birra'fati warahmati. Pandangan ini juga mampu untuk kita fahami ma jaa fil Qur'an, apa yang telah datang dalam Al-Qur'an min sifati Rasulillah, dari mensifati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birra'fati, dengan sifat sangat belas kasihan, warahmati, dan penyayang. Idh yaqulullah ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin, Nabi Muhammad rauf, sangat belas kasihan, ar-rahim, sangat penyayang. Wa wasfillahi subhanahu wa ta'ala nafsahu bidzalika aidan fi aktsari min mawdi'in. Fa huwa subhanahu wa ta'ala raufur rahim. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mensifatinya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap zatnya sendiri dengan Rauf Rahim, aidan juga fi aktsara min maudi'in, dari banyaknya tempat. Jadi banyak di dalam Al-Quran disampaikan tentang sifat Raufur Rahim, Raufun Rahim yang dinisbatkan kepada Allah. Dan ada kalanya dalam surah At-Taubah, bil mu'minina raufur rahim, itu adalah sifat Rauf Rahim yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah kalimatnya sama. Ya, Rauf Rahim. Ya. Tapi Rauf Rahimnya Allah hakikatnya berbeda dengan Rauf Rahimnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau Rauf Rahimnya Allah tanpa batas. Sedangkan Rauf Rahimnya Kanjeng Nabi itu tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'lumun anna ra'fata war rahmata tsaniyata ghairul ula. Dan sebagaimana diketahui bersama, anna ra'fah, bahwasanya ya, sifat belas kasihan, war rahmat, dan penyayang atsaniyah yang kedua yang milik Kanjeng Nabi, yang ada posisi makhluk, ghairul ula, itu tidak sama dengan Rauf Rahimnya Allah yang tanpa batas. Walamma wasofa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalikal wasfi wasofahu bil itlaqi bila qaidin wala syartin. Walamma, dan tetapinya, walamma, dan sesaat, wasofa nabiyahu, Allah mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalikal wasfi, dengan sifat tersebut, wasofahu, maka Allah mensifatinya bil itlaq, secara mutlak, bila qaidin, tanpa adanya pengikat,
wala syartin, dan tanpa adanya syarat. Kenapa? Li'annal mukhatabah, karena sesungguhnya orang yang diajak bicara wa huwa muwahhidun mu'minun billah, adalah orang yang muwahhid, orang yang mengimani Allah, iman kepada Allah, menyatukan Allah, mengisahkan Allah. Ya'lamul farqa, mengetahui perbedaan bainal khaliqi wal makhluk, antara kedudukan al-khaliq, sang pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Walaula dzalik, andai kata tidak hal tersebut, tidak sedemikian rupa, lah taja, maka Allah masih membutuhkan ayakula, untuk berfirman fi wasfihi, di dalam mensifatinya Nabi, di dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, raufun bi ra'fati ghairi ra'fatina, dengan ungkapan amat belas kasihan yang tidak sama dengan belas kasihanku. Wa rahimun bi rahmatin ghairi rahmatina, dan Nabi penyayang bi rahmatin, dengan sifat kasih sayang ghairi rahmatina, yang tidak sama dengan kasih sayangku, penyayanganku. Au ayyakula, atau Allah Subhanahu wa taala perlu untuk berfirman raufun bi ra'fatin khassah, rauf, sangat belas kasihan, bi ra'fatin khassah, dengan belas kasihan yang khusus. Au rahimun bi rahmatin khassah, atau rahim, penyayang dengan rahmat yang khusus. Au ayyakula, atau Allah perlu mengucapkan, atau Allah perlu membutuhkan untuk berfirman raufum bi ra'fatin basyariyatin. Nabi memiliki sifat sangat belas kasihan, bi ra'fatin basyariyah, dengan belas kasihan yang bersifat manusiawi. Wa rahimun bi rahmatin basyariyah, dan maha pengasih, penyayang, bi ra'fatin basyariyah, dengan kasih sayang yang manusiawi, yang bersifatkan manusia. Walakin kullu dzalika lam yahsul, akan tetapi semua itu tidak ada, faktanya tidak terjadi. Tidak ada kait, tidak ada pengikat, tidak ada syarat. Di dalam Al-Quran tidak ada tulisan atau firman yang sedemikian rupa. Bal athbata lahu ra'fatun bil mutlaq, justru Allah menetapkan lahu baginya, Kanjeng Nabi, ra'fatan, terhadap sifat ra'fah, sangat belas kasihan, mutlaqatan, yang mutlak, wa rahmatan mutlaqatan, dan rahmat, kasih sayang yang mutlak, bila qaidin, tanpa adanya pengikat, wala syartin, dan tidak adanya syarat. Faqala ta'ala bil mu'minina raufur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bil mu'minina, terhadap para nabi, Kanjeng Nabi, bil mu'minina, terhadap para orang-orang beriman, raufun rahim, Kanjeng Nabi memiliki sifat sangat belas kasihan dan sangat penyayang. Masya Allah, ayuhan musyahidun al-kiram, ini terjemah sekaligus penjelasan singkat yang kami haturkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa memahami dari terjemah ini, karena bagaimanapun edisi-edisi yang kami sampaikan ini sebetulnya adalah edisi kejar tayang yang harus tepat waktu, tetapi kalaupun hanya diurai tanpa diterjemah, saya kira sangat sayang sekali, karena bagaimanapun kita membutuhkan terjemah yang paling tidak sedikit lengkap daripada hanya sekedar mengurai. Maka kami mohon maaf bila mana uraian ini dianggap kurang mencukupi waktunya, dan nanti bisa ketika pertemuan tatap muka secara offline, kita bisa berdiskusi dari bab per bab, hingga di situ nanti ada tanya jawab, tinggal mana yang masih belum paham dicatat, kemudian ketika kita bertemu secara offline, kita bisa berdiskusi tentang hal ini, tentang yang sudah tersampaikan mulai dari edisi 1, 2, 3, dan sampai hari ini edisi yang kelima.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya dengan pemahaman para nabi, pemahaman para siddiqin, pemahaman yang diridhoi oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.